Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK, pengembangan diri optimal, kemandirian yang utuh. Baik Ananda, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmat serta ridhonya kita dapat bertatap muka pada kegiatan layanan bimbingan klasikal pada hari ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Baik Ananda, untuk memulai kegiatan, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimanakah kabar Ananda hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik Ananda, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu kegiatan layanan bimbingan klasikal pada hari ini ialah mengisi lembar sosiometri. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah Ananda sudah memahami apa itu sosiometri? Baik, oleh karena itu Ibu akan memaparkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sosiometri. Ananda, sosiometri merupakan salah satu alat instrumentasi non-tes dalam bimbingan dan konseling. Sosiometri adalah metode pengumpulan data mengenai pola hubungan sosial dalam suatu kelompok. Lalu, apakah manfaat sosiometri? Manfaat sosiometri yang pertama yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimana pola hubungan sosial dalam suatu kelompok atau kelas. Manfaat yang kedua yaitu untuk mengetahui serta memahami bagaimana perilaku sosial peserta didik. Dan yang ketiga, sosiometri sebagai bahan pertimbangan Ibu selaku guru bimbingan dan konseling dalam menentukan layanan yang tepat untuk diberikan kepada peserta didik. Lalu bagaimanakah cara pengerjaan sosiometri? Ya Ananda, ini adalah lembar sosiometri. Di dalam lembar sosiometri terdapat 3 bagian, yaitu identitas diri, kemudian petunjuk pengisian, dan pertanyaan. Dalam identitas diri terdiri dari nama, kelas, jenis kelamin, serta tanggal pengisian. Untuk nama, Ananda cukup tuliskan kata pertama dari nama Ananda. Contohnya, nama Ananda ialah Anissa Larasati. Maka cukup menuliskan Anissa saja. Kemudian pada petunjuk pengisian, hal yang perlu Ananda pahami ialah hendaknya menjawab pertanyaan lembar sosiometri ini dengan jujur dan terbuka. Karena jawaban yang Ananda berikan akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan berpengaruh terhadap penilaian apapun. Kemudian bagian yang ketiga adalah pertanyaan. Di dalam lembar sosiometri ini terdapat 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama ialah, siapakah nama teman Ananda yang paling Ananda sukai untuk diajak belajar bersama? Kemudian Ananda menuliskan nama teman tersebut disertai dengan alasannya secara jelas. Misalnya, nama teman yang Ananda sukai untuk diajak belajar bersama ialah Anita. Maka tuliskan nama Anita disertai dengan alasannya, misalnya karena mudah untuk diajak kerjasama. Ananda perlu menuliskan 2 nama dari teman yang Ananda sukai untuk diajak belajar bersama. Lalu pertanyaan yang kedua ialah, siapakah nama teman yang kurang Ananda sukai untuk diajak belajar bersama? Maka Ananda tuliskan namanya disertai pula dengan alasan yang jelas. Contohnya, nama teman yang Ananda kurang sukai untuk diajak belajar bersama adalah Beno. Maka tuliskan Beno dan disertai alasannya, misalnya karena Beno sulit untuk diajak bekerja sama. Bagaimana? Apakah bisa dipahami Ananda? Baik. Karena Ananda telah memahami bagaimana cara pengerjaan sosiometri, maka Ibu akan membagikan lembar sosiometri kepada Ananda sekalian. Pastikan bahwa teman Ananda, baik yang
ada di depan, di belakang, maupun samping kanan dan samping kiri tidak mengetahui jawaban yang Anda berikan dalam lembar sosiometri. Apakah sudah jelas? Ya, saya bagikan lembar sosiometrinya. Bagi Ananda yang telah mengerjakan lembar sosiometri, cukup berada di tempat masing-masing, Ibu yang akan mengambil lembar sosiometri tersebut. Dan pastikan pula bahwa lembar sosiometri dalam keadaan tertutup. Ya, baik Ananda, lembar sosiometri yang telah Ananda kerjakan akan Ibu olah dan interpretasi. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada Ananda sekalian karena telah mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal pada hari ini secara aktif. Ya, marilah kita tutup kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.